Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, karena di sini sore. Buat para youtuber dan juga yang sering walau ya di sini di channel Insan Jaya Konstruksi 77 ya. Jumpa lagi. Mungkin kemarin-kemarin kita sering ngebahas tentang apa namanya membuat itu eh, kontainer roda ya, roda box yang buat jualan, terus juga bikin kusen aluminium, terus juga bikin etalase. Sudah kita perlihatkan ya. Nah, sekarang beda. Bedanya kenapa? Sekarang bedanya mau ini bahan ya. Mungkin di sini nggak ada sensor, nggak ada apa, tapi beginilah apa adanya dan juga bermacam-macam merek aluminium yang akan kita pertanyakan. Memang aluminium itu apakah semuanya sama? Tidak. Nanti kita tanya-tanya kepada pakarnya, ahlinya ya. Berkonsultasi. Anggap saja saya sebagai yang bertanyanya ya, mewakili semua para youtuber gitu. Dan kita akan tanya langsung sama orangnya dengan Bapak Insan ya. Selamat sore Pak Insan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gini Pak, sekarang mau bertanya-tanya ya tentang aluminium, tentang KW1, KW2, KW3 itu kayak gimana sih dan apa aja mereknya gitu kan. Ya nanti kita akan lihat dan tanya-tanya ya sama Pak Isan. Biar lebih detailnya. Mungkin yang belum tahu gitu ataupun yang sudah tahu ya lebih bagus lah kalau yang sudah tahu. Mungkin kita akan memberi tahu yang tidak tahu gitu buat para bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Pengennya diganti kusennya sama aluminium gitu. Apakah semua aluminium itu sama? Ternyata tidak ya. Ada di sini bermacam merek dan juga ketebalannya juga berbeda-beda. Ya silahkan Pak. Gimana ini tentang masalah contoh-contoh aluminium ataupun merek-mereknya gitu. Eh, Bagusnya gitu ya, bagusnya pengennya yang lebih bagus, pengen lebih kuat gitu atau gimana gitu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube, pemirsa seaplikator, pemirsa saudara senusa, sebangsa, setanah air, saudara sesama pengrajin dimanapun berada, khususnya untuk daerah Kabupaten Garut umumnya dan sekitarnya. Pada sore hari ini, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita mau mengurai soal bahan, karena seringkali konsumen bertanya bahan A bedanya apa sama bahan B, bahan B bedanya apa sama bahan C, dan seterusnya. Sebetulnya kalau bicara bahan aluminium, judulnya kita bicara aluminium dan membahas hari ini, di kesempatan kali ini kita membahas aluminium, kusen aluminium. Kalau bicara bahan, sebetulnya apapun mereknya bahannya sama aluminium, karena kita bicara aluminium, judulnya aluminium. Kembali lagi, dari kualitas, dari harga itu tidak akan pernah bohong. Artinya bukan jelek, bukan, hanya beda kadar bahannya, pembuatannya, biaya pengeluarannya, sehingga beda harga jualnya karena prosesnya lebih mahal modal awalnya. Di sini tampak seperti di meja ini ada merek biasa, Dakon, ada merek biasa Inkalum, Alexindo, EKK, dan lain-lain, masih banyak lagi merek aluminium. Nah, kami di sini sering pakai
merek-merek biasa juga sering pakai juga merek-merek KW1, KW2. Kembali lagi sesuai kepada pesanan konsumen. Jadi kalau konsumen pesan harga biasa merek standar, ya kami kasih yang biasa merek standar. Tapi ketika konsumen pesan KW1, ya kita kasih merek KW1. Ketika konsumen pilih untuk yang sedang saja, kita kasih KW2. Karena urutannya ada KW1, KW2 dan yang standar. Nah, tergantung dari pesanan konsumen. Apakah pakai KW1, apakah pakai KW2, apakah pakai yang merek standar. Ya, intinya sama nih. Kekuatannya sama karena anti rayap, praktis, pekerjaannya pun cepat karena dia hanya sistem potong disambungkan. Bedanya sama kayu, sebetulnya kayu bagus, hanya sayang kayu sekarang sama kayu zaman dulu banyak yang telah berubah. Kayu zaman sekarang belum waktunya dipotong, udah dipotong. Atau kata orang Sundanya, belum waktunya dituar, udah dituar. Kalau kayu zaman dulu waktunya belum dituar, ya belum dituar atau belum dipotong. Tapi ketika waktunya udah dipotong, baru dipotong. Itu bicara kualitas. Betulnya bagus kayu kalau bicara kualitas. Hanya kenapa ada aluminium? Pertama, kecanggihan teknologi. Kedua, persaingan usaha. Ketiga, untuk mengantisipasi banjir. Dari segi positif. Kenapa? Bagaimana tidak banjir? Karena pohon-pohon ditumbangin. Dari di mana rumah air sehingga air ini cari rumah, sehingga ke rumah-rumah. Karena rumahnya ditebangin. Jadi banyak sekian persen dari 100% yang pakai kusen aluminium. Karena satu, praktis cepat. Kedua, anti rayap. Kalau kayu bagus, sama bagusnya, hanya prosesnya lebih makan waktu dan kena sama rayap. Itu masing-masing ada sisi positifnya, masing-masing ada sisi negatifnya. Tapi dalam arti negatif di sini bukan merugikan si A si B. Itu pun ada kayu yang keropos, waktu yang dipakainya nggak sebentar, saudara-saudara. Waktunya itu tahunan, saudara-saudara. Jadi bisa nabung saudara-saudara untuk ganti kayu baru, apalagi kayu-kayu kelas itu bagus. Aluminium ini salah satunya untuk mengantisipasi rawan banjir. Terus praktis, cepat. Tergantung konsumennya mau ke kayu kah, mau beralih ke aluminium kah, tergantung konsumennya. Karena tidak sedikit juga konsumen yang pakai kayu. Ada kayu biasa, ada kayu kelas. Sama halnya dengan kusen aluminium. Ada merek standar, ada merek KW1. Ini kan saudara-saudara seputar merek, seputar bahan. Nah, sekarang misalnya kita ke KW3 dulu ya. Mereknya apa dan ketebalannya berapa, terus apakah lumayan awet gitu dibanding dengan yang KW1, KW2-nya gitu. Nah, contoh Kalau kita bicara KW3 atau yang standar, sebetulnya kalau bicara ketebalan yang jauh beda selisih, hanya mili-milian saudara-saudara. Hanya mungkin kadar bahan mentahnya itu yang membedakan. Kenapa juga KW1 harganya lebih unggul dibanding yang standar? Karena yang tadi diurai dari awal bahwa pekerjaannya, bahan mentahnya, materialnya
proses pengerjaannya, lamanya, cepatnya, sehingga itu yang membuat beda. Karenanya kalau uang kan tidak bohong, lebih mahal ya lebih bagus kualitas, lebih standar ya kualitas standar, begitu. Kalau kalian mah tidak jauh beda, saudara-saudara, seperti yang dilihat tampak di video ini KW1, ini KW1, ini merek standar, tidak jauh beda, itu barangnya tidak jauh beda, tapi dia punya masing-masing kelebihan. Nah, terus ininya Pak apa? Jadi lupa lagi nih kawan-kawan. Ketebalannya kan sama KW3, KW1 kan beda, sangat berbeda. Apakah tahan lamanya itu kayak berapa tahun? Misalnya KW3 kekuatannya berapa tahun sih? Atau KW1 kekuatannya berapa tahun gitu? Atau kayak gimana, atau sama saja? Atau kayak gimana? Kalau soal kekuatannya berapa tahun, sama aja. Soal kekuatannya mah hanya yang membedakan di sini mungkin tampilan warna. Oh iya. Tampilan warna, terus tampak dari awal melihat itu udah beda. Bedanya itu aja. Kalau yang lainnya mah ada kualitas. Amonium ini yang pertama anti rayap, yang kedua praktis, yang ketiga elegan, waktunya cepat selesai. Kalau sehari bisa beres 1, 2, 3, 4 jendela, 1, 2, 3, 4 pintu gitu. Kelebihannya. Nah, kalau tahan sama aja. Kekuatan tahannya berapa lama sama aja. Dan jauh beda saudara-saudara. Hanya dari tampilan melihat dari kasat mata udah kelihatan bahwa ini ada perbedaan. Iya. Terus Pak, tolong dong tunjukin yang KW1 mana, KW2 mana, KW3 mana. Di situ kan ada bermacam merek tuh. Yang KW1-nya mana, KW3-nya mana. Tolong diperjelas KW3 apa gitu. Nah, saudara-saudara dimanapun berada, untuk kusen aluminium yang disebut kusen itu kusennya, tapi dia akan terdiri dari jendela, pintu, itu beda lagi bahan, penggunaan bahannya beda lagi. Kalau yang disebut kusen, ya kusennya yang berdirinya, yang nempelnya jendela, yang tempat nempelnya pintu, tempat nempelnya jendela. Nah, ini kusen 4 in, warna putih, merek YKK KW1, warna putih YKK KW1, seperti ini kusennya. Nanti dia ada lagi, apakah mau pintu, apakah mau jendela, tergantung, nanti disesuaikan. Kalau kusen pintu terus pakai jendela, ya pakai bahan jendela, jadi kusen langsung pakai bahan jendela. Terus apabila kusen pakai pintu, kusen dulu terus pakai bahan pintu, begitu saudara-saudara. Tolong Pak tunjukin mana KW1, KW2, KW3-nya Pak, biar ibu-ibu tahu gitu kan. Emang semua kusen ini sama. Coba kok ini agak mahal, kok ini agak mahal harganya, kok ini agak mahal. Diperjelas Pak. Jadi yang KW3 misalnya merek apa, KW1 merek apa, KW2 merek apa, sambil dilihatin itunya Pak. Ini kita pegang yang ini merek, yang kita pegang ini mereknya kakak, bisa juga disebut KW1. Nah. YBIC sama, YKK sama, KW1 sama ya. Ya saudara-saudara. Terus ini yang kita pegang Alexindo, sayang kepotong nih, mereknya kepotong saudara-saudara. Alexindo KW2 sama, Alexindo sama. Terus ini Dakon, merek standar sama, Dakon sama, mereknya Dakon standar. Ini yang ketiga sama, standar, kalung saudara-saudara, in kalung.
Gitu saudara-saudara. Nah, sekarang saudara-saudara sudah tahu ya sekalian sama mereknya ya, dan juga oh ternyata sudah tahu ya kakak merek KW1, Alexindo KW2, Dakon KW3. Nah sekarang kita tinggal pilih ke ibu-ibunya atau ke bapak-bapaknya, tinggal milih mau bermerek apa, tapi tidak semua harganya sama, berbeda gitu ya. Nah demikianlah para YouTuber, kita tentang seputar bertanya tentang masalah merek-merek kusen dan juga harga-harganya juga berbeda ya. Mungkin ibu-ibu belum tahu merek kusennya kayak apa, biar lebih bagus, biar lebih lama mereknya ya kakak aja. Nah, misalnya. Terus yang biasa aja, yang standar aja, yang agak murahan gitu. Misalnya Dakon, itu bukan murahan masalah itunya ya, tapi harganya agak murahan, agak miring ya. Nah, seperti itulah para YouTuber. Harganya agak murah. Nah, harganya agak murah gitu ya, bukan murahan. Bukan murahan ya saudara-saudara, tapi murah. Tapi murah harganya. Nah, buat para YouTuber, demikianlah ya. Berbincang-bincang dengan ahli pakarnya Pak Insan Jaya Konstruksi 77 ya. Tetap semangat dan jangan lupa ya follow, terus juga bantu subscribe, terus juga like ya, biar bisa menonton lagi kami di channel-channel berikutnya. Dan kami juga masih banyak yang mau dipertanyakan sekarang, kebanyakannya kemarin seputar masalah kerjaan, lagi pemotongan, pembagian etalase, dan sekarang menanyakan bermacam-macam merek ininya ya, aluminiumnya. Mungkin besok lagi kita akan beda lagi dengan cerita dan berbeda lagi yang lainnya. Oke. Buat para YouTuber, terima kasih dan jangan lupa follow, subscribe dan juga Semoga like. bermanfaat Nah, video ini. semoga bermanfaat ya. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi biar bapak-bapak, ibu-ibu tidak terbohongi oleh yang lain, karena banyak ada yang nakal-nakal seperti ini. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, misalnya KW1 ini bagus dikasih KW3. Nah, sekarang kan sudah tahu dari ini, ilmunya memang nggak seberapa tapi bermanfaat gitu. Nah, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih buat para YouTuber semuanya. Kami pamit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.